materi yang kita berikan, yang diberikan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak sekalian. Ibu mau bertanya dulu untuk materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan qanaah. Oke, coba siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan pengertian ikhtiar? Oke, silakan. Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Oke, berarti ikhtiar itu berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan materi kita sekarang ini yaitu tentang bentuk dan contoh perilaku ikhtiar serta dampak dari perilaku akhlak terpuji. Oke, perhatikan yang ada di layar. Iya, baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada pagi hari ini tentang contoh dan dampak perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah, Ibu akan menjelaskan dahulu tentang tujuan. Tujuan dari pembelajaran kita itu anak-anak dapat menyebutkan contoh dan dampak ikhtiar, apalagi tawakal, ya, dan qanaah. Oke, kita masuk di bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Ada yang bisa membacakan? Oke, silakan Desi. Bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Hampir setiap waktu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, manusia melakukan ikhtiar hidup. Di antaranya bentuk-bentuk ikhtiar yaitu: A. Bekerja keras dan tidak menguntungkan hasilnya pada orang lain. B. Rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. C. Memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. D. Semangat dalam melakukan pekerjaannya. E. Tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Oke, jadi bentuk dan contoh ikhtiar itu anak-anak harus bekerja keras, rajin belajar, memiliki sikap perwira, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang terakhir, tidak putus asa dalam menjalankan ikhtiar itu, ya. Selanjutnya ada dampak dari membiasakan perilaku ikhtiar. Ada yang bisa membacakan dampaknya? Oke, silakan. Dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar. Di antaranya dampak positif yang kita peroleh apabila kita mau melakukan ikhtiar dengan baik adalah: 1. Menghilangkan rasa malas, turun dan keluh kesah. 2. Menumbuhkan harapan baru dalam hidup, karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan, dan dengan banyak berusaha maka akan semakin banyak harapan. 3. Meninggikan derajat kita di hadapan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ada tadi dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar. Selanjutnya kita akan ke materi contoh perilaku tawakal. Ada yang bisa membacakan? Oke, silakan. Contoh perilaku tawakal. Manusia harus menyadari bahwa dirinya lemah. Hal ini terbuktikan bahwa orang yang mengalami kegagalan dan tidak berhasil memenuhi harapannya. Keberhasilan usaha seseorang terletak pada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, manusia harus sadar bahwa dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi setelah kita berikhtiar, tugas kita selanjutnya adalah kita berikhtiar. Berarti langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah tawakal. Itu tadi contoh perilaku tawakal. Sekarang dampak positif perilaku tawakal. Ada 5. Ada yang bisa bacakan? Iya, boleh silakan. Dampak positif perilaku tawakal. Di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita melakukan perilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala: A. Meningkatkan
B. Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. C. Mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha Allah SWT Pada tentunya. D. Mengurangi kejahatan dan tidak kriminal. E. Memperoleh ketentraman hati. Oke, demikian tadi dampak positif dari perilaku keluarga. Selanjutnya ada contoh dan perilaku syukur. Coba dibacakan. Silakan. 1. Tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. 2. Selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah SWT. 3. Yang membagi kebahagiaan pada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah SWT. 4. Selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT kepada kita. Oke, anak-anak sekalian sudah selalu mengucapkan alhamdulillah kalau kita bersyukur. Baik. Nah, sekarang bisa dilihat di layar ataupun di buku paket. Syukur itu dibagi menjadi berapa? 3 bagian. Yang pertama syukur dengan lisan. Yang kedua syukur dengan yang ketiga syukur dengan hati. Coba Ibu minta Jaka. Bersyukur dengan lisan, maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan Allah SWT dengan mengucapkan lafaz hamdalah. 2. Bersyukur dengan badan atau dengan perbuatan, yakni bersikap selalu taat kepada perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya. 3. Bersyukur dengan hati, yaitu mengosongkan hati di hadapan Allah SWT dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah SWT. Iya, itu tadi dibagi menjadi 3 bagian. Syukur dengan syukur dengan lisan. Yang kedua, syukur dengan badan. Yang ketiga, syukur dengan hati. Oke. Ya, selanjutnya kita lihat dampak positif membiasakan perilaku syukur. Coba dibaca. Desti. Baca Desti. Dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. 1. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. 2. Memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. 3. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapat nikmatnya. 4. Semua yang kita punya dalam milik Allah yang harus disampaikan kepada lebih banyak pihak. Oke, itu tadi dampak dalam membiasakan perilaku syukur. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri orang yang sabar. Ada apa saja ciri-ciri orang sabar itu? Coba Rizky, dibaca Rizky. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sabar dalam menghindari maksiat. 3. Sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terima kasih Rizky. Setelah bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar, setelah kita melakukan sabar, maka kita akan merasakan dampak dari sabar. Coba, ada yang bisa bacakan dampak positif membiasakan perilaku sabar? Saya, Bu. Oke, silakan. Dampak positif dalam membiasakan perilaku sabar. 1. Selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. 2. Bergaul dengan teman-teman yang baik. 3. Hati-hati dalam bergaul dengan teman-teman yang memiliki karakter muda emosional. 4. Yakin bahwa orang yang sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi disebutkan ada selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Ingat, dalam sabar itu tidak dianjurkan untuk marah, tapi manusiawi. Kadang itu marah itu muncul seketika. Apa sih yang harus dilakukan anak-anak ketika marah itu sudah merasuki jiwa kita? 1. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ya. Kalau sudah duduk tapi masih tetap marah, pergilah
yang bisa membaca perilaku kona'ah contohnya? Coba Ibu minta Rida. Ya. Orang yang qanaah adalah orang yang sangat kuat dan bersahaja. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan Yang dicita-citakan. Oke. Jadi qanaah itu bukan berarti diam atau berpangku tangan. Jadi coba siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri perilaku yang mencerminkan sikap qanaah? Boleh silakan. Satu, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidupnya. Ya. Dua, merasa senang dengan apa yang dia miliki. Ya. Tiga, tidak marah bila melihat orang lain sukses. Betul. Empat, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Ya. Lima, ikut senang bila melihat orang lain sukses. Oke, baik, terima kasih Brinta. Selanjutnya apa di depan? Ada satu baca sama-sama. Kedua, oke, jadi itu tadi dampak positif dari perilaku qanaah. Kemudian ada juga untuk membiasakan diri berperilaku sifat sikap qanaah, maka ada beberapa sikap yang bisa dilakukan. Jadi supaya kita mendapatkan sifat qanaah tadi, apa yang harus kita lakukan? Satu, dibaca. Dalam urusan dunia kita melihat orang yang di bawah kita. Iya. Urusan akhirat kita melihat yang di atas kita. Ya betul. Jadi kalau urusan duniawi kita tidak boleh melihat ke atas, melihatnya ke bawah kalau soal duniawi. Tapi kalau soal akhirat kita harus melihat ke atas, jangan melihat ke bawah supaya kita termotivasi untuk lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak sekalian, sekarang Ibu mau anak-anak sudah bentuk kelompok ya, sudah berkelompok. Jadi ada 4 kelompok pada pagi hari ini. Kelompok perempuannya ada 2, kelompok laki-lakinya ada 2. Nah, sekarang tugasnya anak-anak ini nanti anak-anak menonton video, melihat video yang Ibu tayangkan. Setelah anak-anak melihat video dan sudah mengamati video yang ada, anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang video yang Ibu berikan di layar. Sudah siap? Oke. Kita mau lihat videonya dulu. Perhatikan videonya dengan baik dan seksama.
Oke, sekarang ibu siapa yang mau maju duluan dari kelompok mana? Oke, dari kelompok perempuan 1, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, setelah menyaksikan video dari layar dan berdiskusi dari kelompok kami ingin menunjukkan tentang bagaimana cara bersyukur. 1. Selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. 2. Tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. 3. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita harus menerima dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Baik, dari kesimpulan kami ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Pertanyaan lagi. Apa contoh perilaku syukur di sekolah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rani. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu guru kami yang telah memberikan ilmu manfaat bagi kami. Dari jawaban saya, ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya, teman-teman? Saya bersyukur karena telah diberikan tempat fasilitas sekolah yang nyaman. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok yang maju ke depan. Dan kita beri aplaus juga kepada teman-teman kelompok lain yang sudah menanggapi dan bertanya. Terima kasih, silakan duduk. Rekan-rekan sekalian, pelajaran kita telah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita ambil kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini? Saya Bu, Oke, silakan. yaitu tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. Ya, itu contoh dari ikhtiar. Contoh dari tawakal, ada yang bisa memberikan contoh? Ibu, Ya. meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, selanjutnya kesimpulan dari contoh syukur. Ada yang bisa? Boleh silakan Aswa. Tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Oke, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Itu contoh dari perilaku syukur. Ya, baik anak-anak sekalian, selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan dari perilaku terpuji. Sabar. Saya Bu, Oke, kita silakan. tidak marah dan tidak membalas bila dizalimi orang lain. Iya, itu adalah perilaku sabar. Selanjutnya yang bisa memberikan contoh perilaku qanaah. Saya Bu, Oke, silakan ambil kesimpulannya. merasa senang dengan apa yang dia miliki. Iya, betul sekali. Terima kasih anak-anakku sekalian. Pelajaran kita telah selesai dan Ibu mengajak untuk anak-anak sekalian, mari dari sekarang kita membiasakan akhlak terpuji dimanapun berada, mau di sekolah, mau di rumah, dan dimanapun anak-anak berada. Karena kita tahu sendiri dampak dari perilaku terpuji itu sangat besar. Hati menjadi tenang, hidup menjadi tentram, bahagia. Jadi anak-anak sekalian bisa menambah wawasan materi kita pada pagi hari ini dengan membuka YouTube bisa, internet bisa, atau membaca buku-buku di perpustakaan juga bisa ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita tutup materi kita pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Oke, masih tetap semangat? Semangat! Semangat pagi! Iya, terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Semoga sehat selalu. Ibu akhiri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.